Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan aljabar pada tingkat kelas 7 ya nak. Oke, langsung saja kita menuju soalnya ya. Oke, kurang lebih sama seperti pembahasan soal-soal sebelumnya. Akan ada 6 soal yang berkaitan dengan aljabar di kelas 7. Oke, langsung saja kita cek soal yang pertama. Bentuk sederhana dari 6x ditambah 5 min 7y ditambah 3x min 8y ditambah negatif 7 adalah, pertama, jika kita ingin menyederhanakan bentuk aljabar, kita harus tahu nih pasangannya suku-suku yang sejenisnya terlebih dahulu ya. Nah, dikatakan suku sejenis itu apabila variabel dan pangkat dari variabel tersebut itu adalah sama. Nah, sekarang kita lihat nih 6x ini pasangannya yang mana nih? 6x. Nah, 6x ini pasangannya adalah positif 3x. Nah, lalu kita kelompokkan nih. Nah, berarti 6x kita tempel atau kita kelompokkan dengan positif 3x. Nah, lalu kita cek lagi nih. Biasanya base variabel x itu adalah variabel y. Nah, berarti di sini ada min 7y. Nah, jangan lupa ikut sertakan tanda di depan angka tersebut. Jadi misalkan dia positif, berarti ikut sertakan positifnya. Jika dia negatif, maka ikut sertakan juga negatifnya. Nah, ini adalah negatif 7y. Nah, negatif 7y kita lihat pasangannya yang mana atau suku sejenisnya yang mana. Suku-suku yang sejenisnya adalah min 8y. Nah, kita kelompokkan min 8y. Nah, oke, sudah, berarti tinggal positif 5 itu pasangannya adalah negatif 7 ya. Kita langsung tulis saja negatif 7. Nah, dari sini baru kita selesaikan bentuk aljabar ini. Nah, ketika sudah sejenis, berarti kita tinggal fokus pada koefisien atau angka yang menempel pada variabel tersebut. Nah, contoh misalkan ini 6x ditambah 3x. Nah, berarti sama aja 6 ditambah 3. Nah, 6 ditambah 3 itu adalah 9. Lalu kita ikut sertakan juga variabelnya. Nah, ini pun juga sama ya. Kita fokus di depan angka dari variabel tersebut. Nah, ini berarti kan negatif 7. Negatif 7, negatif 8. Punya utang 7, utang lagi 8. Nah, berarti utangnya bertambah yaitu negatif 15. Dan jangan lupa ikut sertakan juga variabelnya ya nak. Variabelnya itu adalah y. Kemudian ini 5 dikurang 7. 5 dikurang 7 itu adalah negatif 2. Nah, sehingga jawabannya adalah 9x min 15y negatif 2. Berarti jawabannya A. Oke, cukup mudah ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Hasil dari 2 kurung buka 4x min 5 kurung tutup min 5x plus 7. Nah, jika ketemu bentuk seperti ini, nah, berarti kalian mesti kalikan terlebih dahulu angka yang di depan kurung ini dengan setiap yang ada di dalam kurungnya. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti, nah, ini kan 2 nih. Berarti nanti kita akan kalikan dengan 4x. Nah, juga 2 akan dikalikan dengan negatif 5. Atau bisa kita buat bentuknya seperti ini ya nak. Berarti 2 itu akan dikalikan dengan 4x. Nah, lalu ini kan negatif ya, berarti kita tulis dulu negatif 2 akan dikalikan dengan 5. Nah, ini kita tulis ulang saja ya, berarti min 5x plus 7. Nah, berarti ini hasilnya adalah 2 dikali 4 itu 8. Dan jangan lupa libatkan variabelnya. Ini 2 dikali 5 itu adalah 10. Berarti min 10 min 5x ditambah 7. Nah, lalu kita kelompokkan nih suku-suku yang sejenisnya. Nah, kita tempel lah ya. 8x ini sejenis dengan negatif 5x. Berarti 8x kita tempel dengan negatif 5x. Nah, lalu yang min 10 ini pasangannya adalah positif 7. Nah, baru kita selesaikan hasilnya. Nah, ini berarti 8 dikurang 5. Nah, 8 kurang 5 itu adalah 3 ya. 3x. Nah, kemudian ini min 10 ditambah 7. Punya utang 10 lalu dibayarkan 7. Berarti masih punya utang 3 ya nak. Nah, ketika sudah tidak ada lagi yang sejenis atau hanya tinggal yang tidak sejenis, berarti aljabar ini selesai sampai di sini ya nak. Atau ini bentuk yang paling sederhananya. Berarti jawabannya adalah 3x min 3. Oke, cukup mudah ya nah. Kita next ke soal nomor 3.
hasil dari X min 5 dikali dengan X plus 7. Nah, ketika ketemu bentuk yang seperti ini, di masing-masing kita harus kalikan atau biasa kita sebut perkalian pelangi. Nah, berarti bentuknya menjadi ini. Nah, oke, kita pelan-pelan ya, coba selesaikan. Berarti X dikali X, berarti X dikali X. Nah, lalu X dikali positif 7, berarti positif X dikali 7. Nah, lalu ini negatif ya, kita tulis dulu negatif. Negatif 5 dikali X, 5 dikali X, dan negatif 5 dikali 7. Negatif 5 dikali 7. Nah, seperti ini ya, Nak. Nah, lalu kita selesaikan nih. X dikali X berarti X pangkat 2. Kemudian X kali 7 itu adalah 7X. Ini berarti min 5X. Nah, min 5 kali 7 itu adalah 35. Nah, kita cek ini yang tengah-tengahnya. Ini ada yang suku sejenis, berarti bisa kita selesaikan. X kuadrat, ini positif 7, ini negatif 5. Berarti 7 dikurang 5. 7 dikurang 5 itu adalah positif 2X, negatif 35. Nah, kita lihat bentuk ini sudah tidak ada lagi yang sejenis ya, berarti ini merupakan bentuk aljabar yang paling sederhana. Berarti X kuadrat ditambah 2X min 35, berarti jawabannya yang B. Oke, cukup mudah ya, Nak. Sekali lagi, jika dirasa terlalu cepat penjelasannya, silakan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Dan apabila memiliki jawaban dan cara yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar ya, Nak. A few moments later. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari di Code Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, kita next ke soal nomor 4 ya. Nah, di sini the like terms in expression aljabar are. Nah, di sini dikatakan kita diminta mencari suku yang sejenis. Like term itu adalah suku sejenis. Nah, dikatakan suku sejenis sekali lagi itu apabila selain variabelnya harus sama, pangkat dari variabel tersebut juga mesti sama. Kita cek opsi yang A. Min 4A kuadrat B N 5AB kuadrat. Di sini sudah jelas bahwasanya variabelnya sama-sama AB, tetapi pangkatnya masing-masing berbeda. Yang min 4 ini A-nya berpangkatkan 2, sementara yang 5 A-nya ini berpangkatkan 1 ya. Yang min 4 ini B-nya berpangkatkan 1, sementara yang 5 ini berpangkatkan 2. Berarti ini jelas bukan suku sejenis. Kita cek yang B. Nah, kita cek yang B di sini koefisiennya sih tidak jadi masalah ya, tidak mesti sama. Koefisien itu angka yang menempel pada variabel. Nah, kita lihat di sini A-nya sama, yang A-nya ini pangkat 1 juga sama pangkat 1. Kemudian ini B-nya pangkat 2, ini juga B pangkat 2. Nah, berarti ini dikatakan sejenis ya, nah. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, kita next ke soal nomor 5. The simplest form. Nah, di sini kita diminta untuk menyederhanakan bentuk aljabar tersebut. Nah, ini sama seperti soal nomor 2 ya, nah. Ini kita mesti kalikan dulu ke dalam nih, nah. Oke. Berarti 3 dikali 2x. Kita tulis dulu ya, sama dengan 3 dikali 2x, lalu 3 dikali negatif 4y. Kita tulis dulu negatifnya, berarti 3 dikali 4y. Kemudian ini min 5 dikali 2x, 5 dikali 2x. Nah, terus ini juga min 5 dikali 3y. Udah deh, tinggal kita hasilkan masing-masing ya. 3 dikali 2x itu adalah 6x, kemudian 3 dikali 4 itu adalah 12y. Nah, ini 5 dikali 2 itu adalah
10x, kemudian 5 dikali 3 itu adalah 15y. Nah, ini sama seperti soal-soal sebelumnya, kita mesti mengelompokkan suku-suku yang sejenis atau kita tempelkan ya suku-suku yang sejenis. 6x ini itu sejenis dengan negatif 10x. Nah, sementara yang negatif 12y itu sejenis dengan negatif 15y. Udah deh. Kalau sudah kita kelompokkan yang sejenis, tinggal kita operasikan atau kita hitung koefisien atau angka yang menempel pada variabel tersebut. Berarti ini 6 dikurang 10. Nah, 6 dikurang 10 itu adalah negatif 4x. Nah, sementara ini adalah negatif 12, negatif 15, berarti punya utang 12, utang lagi 15, berarti negatif 27y. Nah, berarti jawabannya adalah min 4x min 27y. Berarti jawabannya yang D. Oke, kita menuju soal yang terakhir ya, Nak. Nah, di sini ada yang namanya LCM. Nah, LCM itu sama halnya seperti KPK ya. Jadi kalau LCM itu sama halnya seperti KPK, kalau GCD itu sama aja dengan FPB. Nah, berarti kita nyari KPK-nya nih dari 9 P kuadrat Q pangkat 3, 12 P pangkat 4 Q pangkat 2, dan 18 P pangkat 3 Q pangkat 4. Nah, kita fokus di angkanya dulu ya. Di angka-angkanya dulu kita cari KPK-nya. Ada 9, kemudian ada 12, kemudian ada 18. Nah, kita tahu 9 itu ada 3 pangkat 2 ya. Sementara 12 itu adalah 3 dikali 2 kuadrat ya. Oke, 3 kali 2 kuadrat. Sementara 18 itu adalah 3 pangkat 2 ya, 3 pangkat 2 ya, dikali 2 ya. Oke, sekarang KPK itu adalah kita lihat, berarti KPK itu jika ada yang sama kita ambilnya pangkat tertingginya ya. Berarti kalau ada 3 pangkat 2, ada 3 pangkat 1, ada 3 pangkat 2, berarti yang kita ambil adalah 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 dikali ada 2 pangkat 2, ada 2 pangkat 1, berarti yang kita ambil adalah 2 pangkat 2. Ambilnya pangkat tertinggi ya. Oke, 3 pangkat 2 itu 9 dan 2 pangkat 2 itu adalah 4, berarti adalah 36. Nah, berarti KPK dari 9, 12 dan 18 itu adalah 36. Nah, lalu kita fokus di variabelnya nih. Nah, ada P kuadrat Q pangkat 3, kemudian ada P pangkat 4, nah, Q pangkat 2, kemudian ada P pangkat 3, Q pangkat 4. Nah, ini pun sama ya, seperti angka, kita ambilnya adalah kita ambil variabel dengan pangkat tertinggi. Di sini ada P pangkat 2, P pangkat 4, P pangkat 3, berarti yang kita ambil adalah P pangkat 4 ya. Kemudian ada Q pangkat 3, Q pangkat 2, Q pangkat 4 ya, berarti yang kita ambil adalah berarti yang kita ambil adalah Q pangkat 4, karena Q pangkat 4 adalah variabel dengan pangkat tertinggi. Berarti jawabannya adalah kita gabung ini. Jawabannya adalah 36 P pangkat 4 Q pangkat 4. Kita cek. Berarti jawabannya adalah yang delta. Oke, cukup mudah ya, Nak. Pada pembahasan soal pada sesi ini mungkin cukup ya. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silahkan di-share kepada siapapun yang butuhkan. Jika suka, silahkan tekan tombol like-nya. Jika ada soal-soal yang masih atau perlu kita bahas bersama, silahkan kirimkan ke email yang sudah tertera di description box. Jika ada saran,
Tuliskan di kolom komentar ya. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan mendidik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya ya nak.